Halo, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di video kali ini, saya Jessica akan membuat sifon ketan hitam yang gurih dan tentu saja enak. Langsung saja yuk ikutin cara pembuatannya. Welcome to my channel. Hai, sebelum lanjut like dan subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang. Oke, yang pertama siapkan 4 butir kuning telur. Tambahkan gula pasir. Kemudian aduk sampai gula pasirnya larut. Setelah gula pasirnya larut, tambahkan santan kental. Di sini saya menggunakan santan instan ya. Lalu ada susu cair. Jika ingin menggunakan full santan juga bisa, tinggal mengganti susu cair dengan santan. Tambahkan juga minyak. Aduk rata. Kemudian gunakan ayakan, masukkan tepung ketan hitam dan tepung terigu protein rendah. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, berikan like dan subscribe ya. Aduk kembali hingga rata dan menjadi adonan yang licin. Setelah licin seperti ini, sisihkan. Panaskan oven bersamaan dengan loyang khusus sifon. Di tempat yang lain sudah ada putih telur, mixer dengan kecepatan yang paling rendah hingga berbusa. Setelah berbusa, tambahkan 1 gram garam. Tambahkan juga air perasan jeruk nipis. Jika tidak punya, bisa diganti dengan cream of tar. Mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah sambil memasukkan secara bertahap gula pasir butiran halus. Dibagi menjadi 3 kali. Untuk video mixer putih telur yang lebih jelas, kalian bisa lihat linknya di bagian description di bawah resep. Putih telurnya di mixer sampai menjadi kaku, tetapi jangan overmix ya. Cukup jika mangkoknya dibalikkan dan busa putih telur sudah tidak bergerak, berarti sudah oke. Masukkan adonan putih ke dalam adonan kuning telur, dibagi menjadi 3 kali. Yang pertama, masukkan sedikit terlebih dahulu untuk memancing. Seperti ini sudah cukup, lalu diaduk balik secara perlahan. Setelah rata, masukkan kembali busa putih telur. Aduk balik hingga rata. Jika kocokan putih telurnya tepat, pada saat dicampur dengan adonan kuning, tidak akan muncul gelembung-gelembung udara. Apabila muncul gelembung-gelembung udara, berarti kocokan putih telurnya kurang kokoh dan adonannya mulai menjadi encer. Untuk pencampuran yang terakhir, aduk balik menggunakan spatula supaya yang bagian dasar mangkoknya juga dapat tercampur dengan rata. Perhatikan untuk aduk balik, mangkok yang diputar dan tangan yang memegang spatula tetap berada di posisinya. Adonan akhirnya akan
akan tetap kental sekali seperti ini. Tuang secara perlahan ke dalam loyang khusus sifon yang sudah dipanaskan. Loyang tanpa dioles apapun dengan ukuran 18 cm. Model loyangnya adalah model jadul yang kecil bagian bawahnya dan melebar ke atas. Ratakan menggunakan sumpit atau tusuk sate dan memecahkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Lalu hentakan perlahan beberapa kali supaya gelembung udara yang terperangkap dapat keluar ke atas permukaan sehingga pori-pori menjadi bagus dan mulus. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Gunakan suhu 180 api atas bawah tanpa menggunakan kipas selama 15 menit. Keluarkan dari oven dan gores bagian atas permukaan sifon secara perlahan. Lakukan hal ini dengan cepat. Jika tidak ingin digores bagian atasnya, panggang saja sifonnya dengan suhu 150 api atas bawah selama 60 hingga 65 menit. Panggang kembali sifonnya, gunakan suhu 150 api atas bawah tanpa menggunakan kipas selama 45 menit. Setelah matang, hentakan sekali dan langsung balikkan sifonnya. Biarkan dalam posisi seperti ini sampai sifonnya dingin. Setelah dingin, sifon sudah bisa dikeluarkan dari loyang. Gunakan pisau yang tipis dan tajam untuk menyisir bagian pinggiran sifon. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, kenapa bagian atas sifon setelah 15 menit harus digores menggunakan pisau? Tidak harus ya. Ini hanya jika sifonnya mengembang, maka bagian atasnya tidak pecah sembarangan dan bisa pecah dengan cantik. Ini sifonnya kurang berkulit ya. Jika ingin sifonnya berkulit, tambahkan saja waktu memanggangnya selama 10 menit. Wow, sifonnya cantik sekali. Untuk sifon ketan hitam ini teksturnya lembut dan tidak berpasir karena tepung ketan hitamnya dicampur dengan tepung terigu protein rendah. Untuk rasanya sendiri tentu saja enak, legit, manisnya pas, dan kalian wajib untuk coba resep ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, berikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah video. Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya. Bye!